warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rizky Ansar Widodo. Di sini saya akan jelaskan materi tentang unsur hara dalam tanah. Sebelumnya terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video saya. Baik, di sini saya akan melakukan perkenalan. Nama saya Rizky Ansar Widodo. NIM saya 12180213646, kelas 3C, semester 3, jurusan agroteknologi, mata kuliah fisiologi tumbuhan. And happy watching. Hara. Oke, apa itu unsur hara? Unsur hara merupakan suatu material baik organik maupun anorganik yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan bagi tanaman. Unsur hara juga dikenal dengan nama istilah unsur hara esensial, di mana unsur hara ini merupakan unsur hara yang diperlukan kali oleh tumbuh-tumbuhan dan tidak bisa digantikan dengan unsur hara lainnya. Oke, ngomong-ngomong tentang unsur hara esensial, by the way, unsur hara esensial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur hara makro dan unsur hara mikro. Apa itu unsur hara makro? Unsur hara makro adalah unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak. Sedangkan unsur hara mikro itu merupakan suatu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Oke, untuk unsur hara makro itu dibagi-bagi lagi menjadi maksudnya unsur hara makro terbagi menjadi beberapa komponen unsur. Contohnya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfat, kalium, dan lain-lain. Sedangkan untuk unsur hara mikro itu antara lain adalah Cu, Zn, molybdenum, zinc, dan lain-lain. Oke, masing-masing unsur hara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan serta fungsi yang berbeda-beda bagi tanaman. Seperti yang satu ini. Jadi untuk unsur hara makro yang pertama yaitu nitrogen, di mana nitrogen ini diserap tanaman dalam bentuk ion NO3+ dan NH4-. Terus mudah diserap oleh akar tanaman, mudah hilang akibat pencucian baik akibat penyiraman maupun hujan. Sumber nitrogen terbesar adalah dari udara bebas. Terus nitrogen ini memiliki fungsi yang pertama adalah menambah kandungan protein tanaman, mempercepat pertumbuhan vegetatif tanaman, senyawa penting dalam membentuk klorofil, asam nukleat dan enzim sebagai senyawa pembentuk asam amino yang akan diubah menjadi protein. Sedangkan untuk defisiensi nitrogennya itu yang pertama adalah daun berwarna hijau ke kuning-kuningan, ukuran daun menjadi lebih kecil-kecil, akar lateral hanya sedikit yang tumbuh, pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan kerdil. Terus yang selanjutnya adalah unsur hara fosfor, di mana unsur hara ini diserap tanaman dalam bentuk H2PO4-, HPO4 di dalam tanah. P bersumber dari sisa-sisa pelapukan bahan mineral alami dan bahan organik. Untuk ketersediaan P dipengaruhi oleh pH tanah, aerasi, temperatur, bahan organik. Dan untuk fungsi P atau fosfat bagi tanaman yang pertama adalah merangsang pembelahan sel tanaman, meningkat daya tahan terhadap hama dan penyakit, membentuk asam nukleat, mendorong pertumbuhan akar dengan cepat, membantu proses asimilasi dan respirasi, mempercepat pembentukan bunga dan pemasakan biji. Sedangkan untuk defisiensi unsur fosfat bagi tanaman, yang pertama yaitu daun menjadi kecil-kecil, yang kedua pertumbuhan lateral terbatas, yang ketiga pembungaan berkurang, yang keempat perkembangan akar terhambat, yang kelima kematangan buah terhambat, kadang diikuti dengan pembentukan biji tidak normal.
Untuk unsur hara makro, kalium diserap tanaman dalam bentuk ion K+. Di dalam tanah, ion bersifat dinamis sehingga mudah tercuci, terutama pada tanah berpasir dan pH rendah. Peranan K bagi tanaman yang pertama adalah translokasi gula pada pembentukan pati dan protein, meningkatkan daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit, memacu pertumbuhan awal tanaman, memperkuat ketegaran tanaman, mencegah bahaya rebah, yang terakhir yaitu sebagai katalisator dalam proses metabolisme. Untuk defisiensi unsur hara makro kalium, yang pertama, daun terlihat lebih tua, yang kedua, pinggiran daun menjadi coklat dan garing, ketiga, pinggiran daun mengkerut ke arah atas atau bawah permukaan daun, yang keempat, batang dan cabang mudah patah, kelima, buah dan sayuran tidak tahan disimpan lama. Oke, untuk unsur hara makro kalsium atau Ca diserap tanaman dalam bentuk ion Ca+. Di dalam tanah bersumber dari mineral primer pembentuk tanah. Kandungan Ca di dalam tanah 0,1 sampai 0,5%. Dan untuk fungsi Ca bagi tanaman, yang pertama adalah membentuk dinding sel, mendorong pembentukan buah dan biji yang sempurna, merangsang pembentukan bulu akar, mendorong pembentukan dan pertumbuhan akar tanaman, menetralkan asam-asam organik. Untuk defisiensi dari unsur hara kalsium, yang pertama, matinya titik tumbuh pada pucuk dan akar, kuncup bunga dan buah gugur prematur, warna daun yang tidak merata, buah retak-retak, daun melintir dan mengkerut, sedang untuk yang terakhir yaitu daun sukar membuka. Yang selanjutnya yaitu karbon. Karbon berfungsi bagi tanaman sebagai pembentuk tubuh fisik tanaman yang terdiri dari seluruh senyawa organik seperti karbohidrat, protein, minyak, lignin, fenol, selulosa, klorofil, enzim, vitamin, dan hormon. Yang selanjutnya itu gejala kekurangan unsur karbon. Apabila suatu tumbuhan atau tanaman kekurangan salah satu unsur hara makro, yaitu khususnya unsur hara C, maka akibatnya proses fotosintesis terganggu sehingga menjadi kesulitan dalam menghasilkan zat organik. Karena unsur karbon ini berfungsi sebagai pembangun bahan organik, yang dikarenakan sebagian besar bahan kering tanaman terdiri dari bahan organik diambil tanaman berupa CO2. Untuk hidrogen dimanfaatkan tanaman dalam bentuk H2O atau air, atau persenyawaan H dengan unsur lain sebagai ion H+, OH-. Rata-rata ditemukan 6% dari bobot kering tanaman. Untuk poin yang A yaitu fungsi fisiologisnya, bersama dengan C dan O membentuk zat organik yang membentuk massa tubuh tanaman, membentuk seluruh senyawa organik seperti pada karbon dan oksigen tadi. Dan yang B yaitu pengaruh pada tanaman, terbentuknya jaringan dan organ-organ tanaman serta senyawa-senyawa organik. Yang C sumbernya dari molekul air atau H2O dan dari senyawa-senyawa asam. Selain karbon, tanaman juga menyerap unsur oksigen atau O2 dalam jumlah besar dari udara bebas. Prosesnya disebut respirasi dan berlangsung pada malam hari di saat gelap. Dalam tubuh tanaman ditemukan unsur oksigen rata-rata sejumlah 45% dari bobot kering tanaman. Poin-poinnya yang meliputi yang A, fungsi fisiologis, bersama unsur C, unsur O, membentuk seluruh zat organik seperti karbohidrat, protein, minyak, lignin, fenol, selulosa, klorofil, enzim, vitamin, hormon, dan lain-lain. Pengaruh pada tanaman, terbentuknya figur fisik tanaman berikut
jaringan, dan organ-organ serta senyawa-senyawa organik. Unsur hara magnesium. Unsur hara ini merupakan penyusun utama klorofil yang menentukan laju fotosintesis atau pembentukan karbohidrat. Berfungsi untuk transportasi fosfat, menciptakan warna hijau pada daun. Untuk kekurangan dan kelebihan magnesium, kekurangannya daun-daun tua mengalami klorosis, daun-daun muda terbakar oleh teriknya sinar matahari karena tidak mempunyai lapisan lilin. Dan yang pada tanaman biji-bijian, daya tumbuh biji kurang atau lemah, malah kalau ia tetap tumbuh, maka ia akan nampak lemah sekali. Dan untuk kelebihan magnesium tidak menimbulkan gejala ekstrim. Belerang atau sulfur, pembentukan asam amino dan pertumbuhan tunas serta membantu pembentukan bintil akar tanaman. Dan yang kedua, pertumbuhan anakan pada tanaman berperan dalam pembentukan klorofil serta meningkatkan ketahanan terhadap jamur. Pada beberapa jenis tanaman antara lain berfungsi membentuk senyawa minyak yang menghasilkan aroma dan juga aktivator enzim membentuk papain. Dan untuk gejala kekurangan belerang pada tanaman umumnya mirip kekurangan unsur nitrogen, misalnya daun berwarna hijau, mudah pucat hingga berwarna kuning, tanaman kurus dan kerdil, perkembangannya lambat. Baik, untuk unsur hara mikronya yaitu besi atau Fe, diserap oleh tanaman dalam bentuk ion Fe3+ ataupun ion ferro Fe2+. Kadar Fe di dalam tanah berkisar antara 0,7 sampai 5,5 sampai 55%. Dan untuk selanjutnya yaitu Fe dalam tanaman sekitar 80% yang terdapat dalam kloroplas atau sitoplasma. Fungsi Fe sendiri yaitu sebagai pelaksana pemindahan elektron dalam proses metabolisme atau transport elektron, penyusun klorofil, enzim, komponen protein, dan berperan dalam perkembangan kloroflas. Dan yang terakhir yaitu terlibat dalam sintesis protein dan perkembangan meristematik ujung akar. Untuk jenis mineral yang mengandung Fe yaitu hematit, pirit, jarosit, geotit, siderit, olivin, dan bisa dilihat dari senyawa-senyawanya yang terbentuk yaitu antara lain Fe2O3, FeS2, KF3OH 6 kali, SO4 4 kali, FeOOH, FeCO3, Mg, Fe2, SiO4. Dan senyawa FeOH 3 kali merupakan bentuk Fe yang signifikan sebagai pemasok Fe untuk tanaman. Untuk kekurangan Fe menyebabkan terhambatnya pembentukan klorofil dan akhirnya juga penyusun protein menjadi tidak sempurna. Selain itu menyebabkan kenaikan kadar asam amino pada daun dan penurunan jumlah ribosom secara drastis. Untuk kelebihan Fe yaitu tanaman akan mengalami nekrosis pada bagian daun dengan ciri-ciri bagian permukaan daun terlihat adanya bintik-bintik hitam. Apa sih faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan pergerakan Fe? Yang pertama yaitu keseimbangan ion. KH dapat terjadi karena kelebihan Cu, Ni, dan Mn. Untuk pengaruh pH, kelarutan Me paling rendah terjadi pada pH 7,4 sampai 8,5. Kelebihan air, banyak es dari bahan organik yang terdekomposisi secara anaerobik. Dan yang terakhir itu bahan organiknya, pengaruhnya beragam. Seterusnya yaitu mangan. Mangan diserap dalam bentuk ion Mn2+. Fungsi Mn penyusun ribosom dan juga mengaktifkan polimerasi, sintesis protein dan karbohidrat. Berperan sebagai aktivator bagi sejumlah enzim utama dalam siklus Krebs. Dibutuhkan untuk fungsi fotosintetik yang normal dalam kloroplas.
Ada indikasi dibutuhkan dalam sintesis protein klorofil. Yang terakhir yaitu esensial dalam fotosistem 2, bertindak sebagai penghubung ATP kompleks, fosfokinase, fosfotransferase, dan mengaktifkan IAA oksidase. Untuk mangan, unsur yang tidak mobile dalam tanaman, sehingga gejala awal kekurangan akan terlihat pada daun muda. Selanjutnya itu defisiensi atau kekurangan dari mangan. Yang pertama, terjadinya klorosis di bagian atau di antara tulang-tulang daun yang ditandai dengan warna kuning, dan apabila terus berlanjut, daun akan menjadi putih. Yang B yaitu bagian tulang daun tidak mengalami klorosis, yang artinya tetap berwarna hijau. Daun yang telah mati akan rontok, kecuali bagian tulang daun sehingga daun tanaman kelihatan bergerigi. Untuk Zn atau Zn, Zn sendiri diserap oleh tanaman dalam bentuk ion Z2+, dan dalam tanah alkalis dapat diserap dalam bentuk monovalen ZnOH+. Untuk fungsi Zn yang pertama yaitu sebagai pengaktif enzim anulase, aldolase, asam oksalat, dekarboksilase, lesitimase, sistein disulfihidrase, histidindiaminase, superoksidimutase atau SOD, dihidrogenase, karbon anhidrase, proteinase, dan peptidase. Yang kedua itu berperan dalam biosintesis auksin, pemajangan sel, dan ruas batang. Untuk gejala defisiensi zinc diantaranya yaitu tanaman kerdil, ruas-ruas batang memendek, daun mengecil dan mengumpul, dan klorosis pada daun-daun muda dan intermedier, serta adanya nekrosis. Untuk faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan pergerakan zinc diantaranya adalah pH tanah, diserap pada oksida yaitu sesquioksida, karbonat, dan bahan organik mampu mengikat zinc. Namun, mekanisme secara pasti belum diketahui. Yang C, diserap pada mineral liat dan karbonat. D, interaksi dengan unsur lain. Untuk tembaga sendiri, yaitu Cu, diserap dalam bentuk ion Cu2+, dan juga dapat diserap dalam bentuk senyawa kompleks organik. Misalnya Cu-EDTA atau Cu-etilendiamin tetraasetat asid, dan Cu-DTPA atau Cu-detilin triamin pentaasetat asid. Untuk fungsi Cu bagi tanaman yaitu untuk mengaktifkan enzim sitokrom oksidase, askorbit oksidase, asam butirat fenolase, dan laktase. Berperan dalam metabolisme protein dan karbohidrat, berperan terhadap perkembangan tanaman generatif, berperan terhadap fiksasi N secara simbiotis, dan penyusunan lignin. Untuk gejala defisiensi atau kekurangan Cu antara lain pembungaan dan pembuahan terganggu, warna daun muda kuning dan kerdil, daun-daun lemah, layu dan pucuk mengering, serta batang dan tangkai daun lemah. Untuk kelebihan Cu-nya, keracunan Cu terjadi bila konsentrasi dalam tanaman itu lebih 400 ppm, di mana gejalanya yaitu pertumbuhan akar buruk, daun menguning, dan akhirnya mati. Untuk faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan pergerakan Cu, yang pertama pH tanah, yang kedua tekstur tanah. Suplai Cu pada tanah bertekstur pasir lebih rendah. Yang terakhir yaitu hubungan dengan ion lain. Molybdenum atau Mo diserap dalam bentuk ion MoO4 2-min. Fungsi Mo sendiri yaitu mengaktifkan enzim nitrogenase, nitrat reduktase, dan xanthine oksidase. Kadar Mo di dalam tanaman umumnya kurang dari 1 ppm, karena dalam larutan tanah kadar Mo sangat rendah atau normalnya 0,34 sampai 1,5 ppm Mo. Kandungannya dalam tanah berkisar antara 0,2 sampai 36 ppm. Mineral yang mengandung Mo antara lain yang pertama molybdenit atau MoS2, sesamanit atau Mo3O8 H2O, wolframit atau PbMO4. Gejala defisiensi molybdenum yang
dari tengah dan daun bawah. Daun menjadi kering kelayunan, tapi daun menggulung dan daun umumnya sempit. Bila defisiensi berat, maka lamina hanya terbentuk sedikit hingga kelihatan tulang-tulang daun lebih dominan. Kekurangan MO atau molybdenum dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Daun menjadi pucat dan mati, dan pembentukan bunga terhambat. Untuk konsentrasi MO berlebihan tidak akan mempengaruhi pada tanaman, tetapi dapat mengakibatkan keracunan bagi ternak yang mengkonsumsinya lebih dari 5 ppm. Oke, selanjutnya itu boron atau B. Umumnya diserap dalam tanaman dalam bentuk H3BO3. Selanjutnya itu fungsi B dalam tanaman. Yang pertama, berperan dalam metabolisme asam nukleat, karbohidrat, protein, fenol, dan auksin. Yang kedua itu berperan dalam pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi sel, permeabilitas membran, serta perkecambahan serbuk sari. Yang ketiga yaitu memiliki peran dalam translokasi gula ke membran. Keempat, mengatur kegiatan oksidasi oleh enzim polifenolase. Yang kelima, modifikasi keseimbangan di dalam metabolisme fosfat ester. Kandungan boron di dalam tanah berkisar antara 7 sampai 80 ppm. Umumnya tinggi pada tanah bertekstur liat, rendah pada tanah tekstur pasir. Boron yang tersedia untuk tanaman hanya sekitar 5% dari kadar total boron dalam tanah. Boron ditransportasikan dalam larutan tanah ke akar tanaman melalui proses aliran massa dan difusi. Gejala defisiensi boron menyebabkan pertumbuhan terhambat pada jaringan meristematik atau pucuk akar, mati pucuk atau dieback, mobilitas rendah, buah yang sedang berkembang sangat rentan, mudah terserang penyakit. Yang berikutnya yaitu klor atau Cl. Klor atau klorin diserap tanah dalam bentuk Cl-. Fungsi Cl dalam tanaman yang pertama yaitu meningkatkan tekanan osmotik sel, regulasi stomata, dan meningkatkan hidrasi jaringan tanaman. Yang kedua yaitu berperan dalam fotosistem 2 dari proses fotosintesis, khususnya dalam evolusi oksigen. Yang terakhir berfungsi sebagai pemindah hara tanaman, mencegah kehilangan air yang tidak seimbang, memperbaiki penyerapan ion lain. Klor dalam tanah tidak diikat oleh mineral sehingga sangat mobile dan mudah tercuci oleh air drainase. Berikutnya kadar klor dalam tanaman sekitar 2000 sampai 20.000 ppm berat tanaman kering. Umumnya kadar klor yang terbaik pada tanaman adalah berkisar antara 350 sampai 1200 ppm dan dianggap masih dalam kisaran hara mikro. Gejala defisiensi klor yaitu pola percabangan akar abnormal, gejala wilting atau daun lemah dan layu, warna keemasan, bronzing pada daun, pada tanaman kol, daun berbentuk mangkuk. Kelebihan klor akan mengakibatkan peningkatan tekanan osmotis air tanah sehingga mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air sehingga tanaman tersebut layu. Teman-teman ketahui bahwa penyerapan unsur hara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aliran massa atau mass flow, yang itu merupakan penyerapan unsur hara yang terjadi karena konsentrasi unsur hara pada permukaan akar tanaman lebih rendah dibandingkan konsentrasi hara pada larutan tanah. Dan yang kedua adalah difusi, yaitu merupakan penyerapan unsur hara yang terjadi karena konsentrasi unsur hara pada permukaan akar tanaman lebih rendah dibandingkan konsentrasi hara pada larutan tanah. 3 adalah intersepsi akar, yaitu sebagaimana akar tumbuh dan bergerak
ke daerah tanah yang belum habis haranya dan mengambilnya. Peristiwa ini terjadi karena akar tumbuh dan memanjang sehingga memperpendek jarak dengan keberadaan unsur hara.